teman-teman, ini untuk tiket kita. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Bima Rahmatullah. Baik teman-teman, alhamdulillah kita berkesempatan trip kembali. Dan di kesempatan kali ini aku akan melakukan trip dari Bekasi menuju Banjarnegara. Nah, ada yang spesial di pagi ini karena di trip pagi ini kita akan trip bersama bus terbaru Rosalia Indah. Nah, jadi yang biasanya di rute ini, di rute Jakarta Banjarnegara Wonosobo ini bisa dibilang unitnya unit operan dari, maksudnya dari yang sebelumnya jalan di Solo, Wonogiri atau Jawa Timuran. Nah sekarang bis Wonosobo bener-bener dapat unit baru teman-teman. Ya unitnya Grass 0 km, yaitu yang berbodi Skylander R25. Wah gokil banget ya. Setelah sekian lama akhirnya Divisi Wonosobo dapat unit baru yang Grass teman-teman. Nah teman-teman, sebelumnya aku memesan tiket melalui aplikasi Rosalia Indah Tiketing tentunya. Dan kali ini aku trip nggak sendiri. Di trip kali ini aku bareng sama istriku teman-teman. Nah spesial banget nih, naik bis baru ya kan. Naik bis baru sama istri, wis cocok banget. Oke teman-teman, jadi seperti apa keseruan tripnya, nanti seperti apa pelayanannya. Karena aku udah lama juga nggak pulang ke Banjarnegara naik bus Rosalia Indah ya. Karena terakhir kita juga trip ke daerah-daerah Wonosobo tuh naiknya 168, Kupu-Kupu Ayu ya kan. Nah kali ini kita nyoba Rosalia Indah dan angkatan pagi dari Bekasi tujuan Banjarnegara Wonosobo. Dan bus ini tuh startnya awalnya dari Ciputat. Tadi udah diinfo sama agennya ya, kita bisnya itu udah sampai di Pulau Gebang. Jadi kita langsung siap-siap aja, kita cekin dulu ke agennya teman-teman ya. Oke, penasaran seperti apa keseruannya? Langsung aja tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru di channel YouTube Bima Rahmatullah. Oke, itu terus videonya sampai selesai. Capcus, check it out. Oke teman-teman, jadi ini kita check-in dulu menuju agen. Dan bisa dibilang ini aku cukup bangga juga karena setelah sekian lama, seperti yang aku bilang tadi, Wonosobo akhirnya dapat bis baru yang dulunya dari awal ngerintis tuh dia 2 unit, yang kalau nggak salah tuh nomornya 178 sama 177. Nah kali ini bener-bener dapat unit Grass baru teman-teman. Ini langsung aja kita cekin ya guys ya. Udah gak sabar nih aku. Yuk gas kan. Oke teman-teman, jadi ini kan sebelumnya aku udah mesen tiket dan ini udah sebenarnya udah ada. Dan kita kalau mesen melalui aplikasi Rosalia Indah Tiketing ini kita bisa check in mandiri. Cuma kali ini aku mau yang langsung ke loketnya aja. Jadi kalian kalau misalkan nggak sempat ke loket nih, kalian baru datang naik ojek gitu kan, terus kalian mau langsung check in mandiri tuh bisa. Kalian langsung naik ke bis aja. Terus nanti karena juga sama kru akan dicek, kalau nggak kru sama pramugari nanti dicek tiketnya gitu. Terus sama dicek juga penumpangnya pastinya ya, yang misal nomor seat berapa udah naik belum gitu. Gitu teman-teman. Yaudah nih kita langsung check in aja ke sana ya. Ini aku beli 2 di harga 480. Ini dia lagi tarifnya Tusla ya. Kalau normal itu 190-an. Oke, yuk kita cekin dulu. Oke, kita dapat 2 air mineral. 3218 ya? Oke, 3218. Siap. Wis baru lagi nih. Spesial Natal nih. Oke, makasih ya, Mbak. Oke, teman-teman, ini untuk tiket kita. Iya kan? Set. Ini tiketnya spesial Natal ya, Merry Christmas. Oke, ini untuk tiketnya kita buka. Set. Nah, ini untuk datanya. Tapi ini penurunannya terminal Mendolo, wis nggak apa-apa lah ya. Kita sebenarnya kan turunnya di Banjarnegara. Oke, jadi pemberangkatannya dari Bekasi jam 8:30.
pagi ya teman-teman ya. Setengah 9 pagi, tujuannya Wonosobo, pemberangkatannya Senin tanggal 5 Januari. Seatnya 1A sama 1B ya, ini 1A sama 1B. Nah, 2 tiket nih. Jadi kita dapat hot seat yang bagian seat kiri. Kalau yang R25 ini ya, ini benar-benar sempit sih. Ini aku belak-belakan aja karena sebelumnya aku naik yang Trenggalek Bandung itu memang agak sempit kanan kiri. Tapi kalau ke belakangnya itu udah longgar guys, bisa selonjoran. Coba nantilah kita coba aja ya. Nah ini aku pemesanannya melalui aplikasi Rosalia Indah Tiketing itu teman-teman. Ya, sip. Nah setelah teman-teman check-in mandiri ya atau check-in ke agen, nanti kalian bisa langsung muncul tabnya kayak gini, cek posisi armada. Ini enaknya dari aplikasi Rosalia Indah tuh kayak gini. Kita bisa ngecek unit kita udah di mana. Nah ini ternyata unitnya udah di lampu merah tol timur ya teman-teman ya. Kita kan ada di daerah sini nih, daerah sini. Ini bisa udah di Bekasi Timur, udah dekat lagi kejebak macet kayaknya. Gitu ya teman-teman ya. Gampang kan? Keren kan? Iyalah. Beli tiketnya lewat aplikasi Rosalia Indah aja guys, lebih gampang kok. Terus salah satu fasilitas yang ada di Rosalia sekarang sebenarnya udah lama sih. Ini mungkin orang jarang banyak tahu. Jadi Rosalia itu ada namanya kotak kari di dalam busnya, yaitu kotak aman Rosalia Indah. Jadi misal teman-teman bawa laptop atau barang-barang berharga lainnya, bisa langsung dititipkan ke kru, nanti sama kru langsung ditaruh di kari gitu. Buat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya teman-teman ya. Sip. Oke. Kita tunggu bisnya nih, sebentar lagi masuk. Ini jam-jam hektik nih, jam-jam hektik pemberangkatan pagi Rosalia Indah guys. Penumpangnya banyak banget ya, padahal sekarang hari Senin loh. Tadi di dalam banyak, di luar ternyata banyak. Luar biasa. Ini tujuan mana nih, ada yang tahu? Coba komen di kolom komentar ya. Terus teman-teman, aku mau kasih tahu juga, selain bisa mesen tiket di sini, kalian juga bisa beli oleh-oleh atau jajanan di Rosin Mart teman-teman. Ini khusus yang di Bekasi dia ada ya, yang di Bekasi dia ada Rosin Martnya nih. Jadi ya, ruang tunggunya juga ada yang dari yang di luar nih bisa buat ngerokok, kalau yang di dalam ruangan ber-AC. Jadi bebas teman-teman mau nunggu di dalam atau di luar, bebas. Kalau yang merokok biasanya di ruangan luar sini sih. Gitu. Terus kalau yang mau beli bekal-bekal bisa kalian beli di Rosin Mart juga. Keren kan? Tuh, sampai luar tuh. Penumpangnya benar-benar banyak guys, asli. Hari Senin loh guys. Sudah siap melanjutkan perjalanan. Nih, bis kita udah datang nih guys. Wah, ada ngeban ternyata. Ini dia. Oke teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, kita mendapatkan unit terbaru Grace Skylander R25. Wih, buatan karoserinya Armada. Ini kurang lebih seatnya, interiornya sama kayak waktu kita naiki yang rute Trenggalek Bandung. Hari ini kemana Bu? Jalan-jalan. Aku mau study tour nih. Pulang kampung. Udah naik, kalau mau naik. Oke teman-teman, sekalian ya aku liatin mumpung bagasinya kebuka. Jadi bagasi bus ini juga space frame nih. Dia gede banget, jadi buat teman-teman yang mau maketin motor kayaknya bisa guys. Langsung datang aja nih ke Rosalia Indah. Apa ya kalau paketannya dia ya? Express bukan ya? Itulah pokoknya. Pokoknya kalau kalian mau maketin barang, kalian datang aja ke sini. Di sini ada nih tempatnya buat maketin motor atau barang-barang lainnya, berkas-berkas. Bisa banget kalian langsung kirim aja ke sini guys. Nanti akan dipaketin pakai unit-unit Rosalia Indah. Kalau nggak muat pakai bis, biasanya ada tempatnya kayak apa kargonya gitu, ada bis kargonya. Gitu ya guys ya.
seperti itu. Yuk kita langsung naik sekarang. Ini duduk di nomor 1B. Lekres. Oke guys, ini aku udah duduk di seatnya. Seperti yang aku bilang tadi, kalau yang Skylander itu dia seat yang depannya itu agak sempit, nggak seleluasa yang belakang-belakangnya. Nggak bisa selonjor guys, bisa tapi ngeblong sini tuh. Nggak sopan lah ya. Nah itu tuh. Sempit guys seat depannya. Tapi kalau yang belakang-belakangnya mah oke lah. Ini kalau buat bocil ya masih oke. Gitu. Ini bocil ikut take bis. Oke guys, yuk gaskan. Wis kabeh. Serius temenan iki. Ayo. Lu iklan ngono sobo kan anu. Si paling pakai pramugari. Apik ora teh, ora apik baleni maning. Lagi, blukang ngalih. Blukang. HP ini ngelek. Kalau kerja gila, kurang blur. Waduh, Jan. Iya, kayak semumat anu ngeban sih. Woi, baleni menang ora apa-apa, baleni ngono sobo. Kayak blarak kon lunga dhisik. Aduh, Jan. Bismillah, kita berangkat dari Bekasi Timur jam 08.57. Disupe telat. Asoy. Oh, nembe teka ke. Jan. Asoy guys, Wonosobo dapat bis baru. Asoy. Jangan itu. Apa? Nanti bisa ini terus apa? Ya iyalah ini terus lah. Enggak transitan. Kan takutnya diganti yang Oh enggak, kalau dari stiker kayak gini biasanya paten ini. gitu. Yoi. Oke teman-teman, ini kita masuk di gerbang tol Bekasi Timur jam 9.04. Nah, jadi aku mau langsung review aja ke teman-teman semua. Ini seatnya dia sama yang seperti aku bilang waktu itu, tadi maksudnya. Jadi dia seatnya itu ada totalnya 30 seat, leg rest ya. Dia yang belakang tuh lebih luas, seperti aku bilang juga. Bisa selonjor nih kalau yang belakang nih. Kalau yang depan tadi kan aku nggak bisa selonjor ya. Tuh. Terus di setiap seat juga dilengkapi sama bantal dan selimut teman-teman. Tuh, jadi buat teman-teman yang mau ngajak anak gitu kan atau keluarga naik ini tuh recommended banget naik cross ini nih teman-teman. Ya kan bisa kalian tonton. Terus di setiap seat juga di sini ada USB port buat charger. Bisa dipakai tapi jangan buat charger power bank ya teman-teman ya. Oke, terus di bagian lainnya ada toilet juga teman-teman. Ini toiletnya di belakang aku persis. Ini toiletnya gede juga ya teman-teman ya. Ada stok airnya juga banyak. Dan kalau buat teman-teman yang mau nyimpen laptop, barang berharga lainnya, bisa dititipkan ke kru, nanti akan ditaruh di kotak di depan, namanya itu KARI, kotak aman Rosalia Indah. Begitu teman-teman ya. Ini seatnya buatan Rimba Kencana, enak banget teman-teman. Bisa selonjor ya. Cuma kalau yang depan ini nggak bisa selonjor guys saya guys. Masih nekuk kayak gini tadi kan. Aduh, tapi ya adalah is okay, mungkin kedepannya bisa dikurangi, tapi kayaknya kalau dikurangi nggak mungkin sih. Kalau di setting juga ini udah pentok yang sebelah kiri gitu. Tuh kan. Sulit ini guys. Oke, jadi begitu. Terus untuk engine sendiri bus ini Mercy 1626 Euro 4 air suspension ya teman-teman ya. Ini busnya itu penjemputannya nanti setelah dari Bekasi lanjut ke Cibitung, habis Cibitung di Cikarang. Setelah itu mungkinan langsung jos tol sampai rumah makan yang ada di
Rosin Subang. Gitu teman-teman ya. Untuk tarifnya ini tarif normalnya 190.000 ya. Gitu. Oke. Ini sekarang kita menikmati perjalanan dulu. Kira-kira nanti finish Wonosobo Banjarnegara jam berapa? Silahkan tonton aja videonya sampai selesai. Gaskan. Nah teman-teman, ini info juga ke teman-teman. Jadi unit yang kita naiki ini, unit barunya Armada ini belum ada 1 bulan. Karena dia jalan tuh pertanggal 21 Desember. Jalan perdana angkatan pagi Ciputat Wonosobo, Wonosobo Ciputat, ataupun sebaliknya gitu teman-teman ya. Dan ini kita lagi persiapan keluar di gerbang tol Telaga Asis Cibitung. Nah fun fact juga, dulu aku pernah naik unit angkatan pagi, drivernya juga sama guys. Jadi ini kita bareng lagi, cuma di unit yang berbeda. Ya mas, wis tau bareng akhirnya bareng maning ya. Cuma sih unitnya wis anyar ya. Alhamdulillah. Perintis pagi guys, mantap. Nah, kita exit gerbang tol Telaga Asih, persiapan mampir yang di Cibitung ya, Pol Cibitung. Ini jam 9.14. Rutinitas agen bus di Cibitung nih, sepanjang lampu merah ini. Terus di seberang sana itu banyak agen bus guys di Cibitung. Dulu nih legend banget nih tempat-tempat ini. Parkir ya Haryanto. Baru sampai nih kayaknya nih. 119. Dulu Pul Rosalia Indah yang di Cibitung ini rasanya tuh strategis banget. Karena dulu kan gerbang tolnya di sini. Iya, masuk ini tinggal belok kiri. Sekarang gerbang tolnya udah pindah jadi serba salah ini. Dulu kan gerbang tol Cibitung di sini. Nah, ini kita sampai di Rosalia Indah Cibitung. Tuh, ada penumpangnya. 0923. Gerbang tol Telaga Asih jam 09.32. Kita exit di gerbang tol Cikarang Barat, persiapan mampir di Rosalia yang di Cikarang. Jam 09.43. Mampir di Rosalia Indah Cikarang. Jam 09.47. Oke teman-teman, ini kita lagi di Pul Cikarang. Ini ada bis yang Palembangnya nih, Cikarang Palembang. Ini bus yang kita naiki Skylander R25. Robot banget nih, bisa jadi ini nggak, robotnya bisa berubah nggak ini kira-kira nih? Ini timnya Autobot atau Megatron nih? R25 tuh kayak robot banget nggak sih dia bentuknya? Gokil.
Wonosobo dapat bis baru. Tap. Oke yuk, ini kita lanjut berangkat lagi. Pakai sabuk pengaman. Lanjut berangkat dari Pul Cikarang jam 9.52. Lanjut kita masuk tol Cikarang lagi jam 9.55. Ini kira-kira perkiraan kalau lancar kurang lebih sejam setengah atau 2 jam lah ya, sekitar jam setengah 12. Cepet-cepetnya jam 11, paling ya mentok-mentok paling lambat jam 12 nanti sampai di rumah makan Subang, Rosin Subang. Warna hitam hijau. Sampai di gerbang tol Cikarang Cikampek Utama. Iya, angkatan pagi jam 10.27. Ada. Yang itu 14 ya? Iya. Persiapan exit tol Subang. Siap-siap makan. Masih di Rosin kan dia ya? Enggak. Hah? Beda. Pindah ke Marconi? Paling kemarin kiri sih. Paling itu wis metu ya. Exit gerbang tol Subang. Jam 10.55.
Karena si ngeban mau sih. Bis ngendi? Mana itu tangan Bekasi mau buat. Iya. Sing ngebon ini motor Ciputat. Ingatan ini. Menit tiketnya dibawa. Tinggal aja. Kita servis makan dulu guys. Oh, kosong juga. Ini kita mau upgrade menu makan guys. Yang kita chicken kosong. Jadi kalau buat teman-teman kalau mau upgrade menu kalian bisa banget, kalian langsung ke kasir aja. Ini letaknya di bawahnya ini persis nih, minuman jus. Kalau pintu utamanya kan itu. Di sini, sebelah toilet. Nah, di sini. Upgrade menunya, guys. Oke, teman-teman, ini kan tadi kita udah upgrade dan nanti kalau kalian upgrade menu makan, kalian akan dikasih nomor meja seperti ini. Nanti makanannya akan dianterin ke meja kita, guys. Gitu. Jadi aku tadi apa? Ayam rice bowl asam manis ya. Ayam asam manis. Kalau istriku dia chicken katsu. Biasanya aku kan kalau naik kereta lihat chicken katsu. Nah sekarang dia yang nyobain chicken katsu sekarang. Ya. Oke teman-teman, karena tadi aku upgrade. Oh di sana lagi nganterin tuh. Nah ini aku mau ngeliatin juga. Jadi buat teman-teman yang nggak upgrade menu makan, kalian bisa nanti prasmanan di sebelah sini. Jadi tiketnya nanti tinggal tunjukin aja ke mbaknya. Terus lanjut kalian pilih menu makan yang di sini. Ini aku liatin ke kalian ya. Jadi di sini tuh ada nasi, ada mie bihun sayur, sama jamur nggak sih itu? Ada wortel juga, terus ada tempe goreng, sama ayam kecap. Enak juga ya. Waduh, ini enak nih. Terus ada juga kalau mau tambah kuah-kuahan, bisa ambil ya, ambil satu, terus tambahin kuahnya di sini. Gitu guys, mantap kan? Untuk minumnya di sebelah sana ada teh, teman-teman ya, minuman teh hangat. Oke, seperti itu. Sekarang kita tunggu menu makan kita dulu yang upgrade, gaskan. Oke, ini untuk menu chicken katsu. Ini menu chicken katsunya seperti ini yang teman-teman lihat. Ini minumannya akhirnya kita semuanya dibungkus, nggak jadi dihidangkan di sini. Ya udah, jadi habis ini kamu minum air putih ya. Oke. Menu makan chicken katsu, mantap. Kalau punya aku belum datang nih yang apa tadi? Rice bowl ayam asam manis. Oke, selamat makan. Makan. Rice bowl-nya ya mas? Ya, kasih ya mas. Oke, makasih ya mas. Aman ya? Udah semua ya? Oh udah, ya. Kasih. Siap, sama-sama. Waduh, ini banyak banget. Ini sendok sama garpunya banyak banget. Ini buat Tahu kali ya, buat makan berdua ya yang. Ya udah deh. Ini untuk rice bowl yang ayam asam manis. Ya nggak kelihatan guys, nanti kita buka di bis aja ya kalau mau makan. Aduh, enak banget kayaknya Bumil makan chicken katsu. Emang cewek kalau makan tuh harus sambil geleng-geleng ya? Udah makan dulu. Ya lanjut. Oke teman-teman, ini kita udah dipanggil para penumpang 3218 untuk naik ke bisnya kembali. Jadi untuk reviewnya, jadi interior kita udah pas lagi awal berangkat, dan eksterior mungkin kalian udah tahu juga karena sebelumnya juga aku udah pernah trip sama body yang Skylander R25 ini yang di rute Trenggalek, Ponorogo, Wonogiri, Bandung ya. Itu ini bodinya Skylander R25, tapi dia ada custom yaitu di bagian spionnya guys. Spionnya pakai spionnya SR3. Ya emang karena akhir-akhir ini mayoritas unit dari Rosalia kan banyak juga yang Legacy SR3. Jadi mungkin biar kalau amit-amit lah ya, kalau di jalan kena spion, jadi gantinya tuh gampang, banyak stok gitu lah maksudnya. Jadi nggak harus nunggu lah, harus inilah. Jadi kalau di garasi kan banyak tuh bisa stok-stok spion. Jadi begitu mungkin salah satu alasannya ya guys ya. Oke, ini udah penumpang dua pada naik, dan tadi udah aku jelasin dari bodinya Skylander R25, untuk mesinnya Mercedes-Benz 1626L, untuk kelasnya Executive Plus, total seat ada 30 seat.
konfigurasi dua-dua, dilengkapi bantal, selimut, leg rest, sama USB port di setiap seatnya. Ada toilet juga yang digunakan saat bus berjalan dan hanya untuk buang air kecil saja. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut masuk lagi ya, gaskan. 3, 2, 1, 8. Cek penumpang dulu guys. Iyalah. Jadi ada penumpang, HP-nya keselimpet. Alhamdulillah masih ketemu guys. Tadi udah dipastikan juga sama krunya ketemu apa enggak bu. Diperhatiin ya. Dan alhamdulillah ketemu guys. Mantap penumpangnya. Just cheese. Berangkat lagi dari Rosin Resto Subang jam 11.35. Ini ngomongnya orang Sunda ya? Mana? Orang sini? Iyalah. Deket ya Subang ya kalau orang pulang kampung jangan sampai. Iya. Sejak ada tol. Tapi Subangnya mana dulu? Gerbang tol Subang. Jam 11.37. Langsung jos tol sampai nanti kita keluar kayaknya di mana ya? Kalau Pejagan udah benar, kalau Songgom udah benar berarti exit Pejagan, kalau belum berarti exit di Adiwarna Tegal. Barusan dapat info guys dari drivernya, katanya untuk yang di jalur Songgom itu udah dibuka, tapi ini buat Nataru doang. Jadi udah setelah saya liburan Nataru ini udah ditutup lagi. Lagi perbaikan, karena kemarin selagi perbaikan jadi ditutup. Nah ntar nih setelah liburan ini ditutup lagi, lanjut diperbaiki. Wih, itu kerucut ngapain bisa di tengah jalan?
Waduh, sampai arah Jakarta. Mau kemana dia? Guys, aku juga baru tahu ternyata di Euro 4 Mercy yang 1626 ini dia ada fitur yang namanya itu cruise control. Jadi dia bisa mengunci kecepatan. Jadi driver itu nggak harus ngegas, jadi dikunci lewat panel yang ada di sebelah kanan. Nah, biasanya kan cuma yang sebelah kiri, ini ada di sebelah kanan juga. Jadi kecepatannya bisa dikunci lewat situ guys. Misal 95 katakan, jadi konstan. Kalau tinggal diklik nanti dia langsung konstan 95 terus gitu. Mantap banget ya. Jadi driver juga nggak capek guys. Tinggal kopling sama ngerem tok. Cocok banget ini buat rute-rute tol Trans Jawa ya kan, biar driver nggak ngegas terus. Mantap. Kita masuk rest area KM 228. Nyolar dulu guys di sini guys. Jam 12.59, jam 1. Chargernya. Rp1.258.000. Habisin barcode berarti. Kayaknya sih gitu. Karena udah full duluan jadi belum habis ya. Atau kalau ngabisin barcode kan 200 liter. Sip. Saatnya kita persiapan jalan lagi. 13.11 kita lanjut jalan lagi guys. Baju tronton. Kita exit di gerbang tol Pejagan jam 13.25.
kita positif lewat Songgom. Ini ke kiri ke Tegal Semarang, kita ke kanan ke arah Purwokerto. Sekarang juga bisa lewat Selawi HR Pekalongan. Wih, bisa Bali nih, Bandung Denpasar. Ciputat, keras-kerasannya kita itu. Guys, kita naik flyover nih guys. Coba tebak ini nama flyover apa ini? Pertama dari gerbang tol Pejagan arah Purwokerto. Coba tebak. Nanti kita sebentar lagi lurus, belok kiri, belok kanan, langsung Kali Songgom. Wih, sumber alam. Apa ini? Ini dia jalur yang sangat ikonik guys, Songgom. Nanti tunggu Songgom. Set kalinya ini ciri khas banget nih. Coba aku juga penasaran dari kemarin itu yang dibenerin di yang bagian mana sih sampai ditutup loh jalannya. Coba kita lihat ya guys ya. Oh ini nih guys, ini aspal baru nih. Iya. Ya kalau dilihat perubahannya ini udah dilebarin jalannya, terus aspalnya aspal baru. Tapi coba nanti kita lihat lagi ke depannya apakah ada yang lebih beda lagi. Kita lihat guys. Tapi enak sih aspalnya ini. Semoga awet lah ya. Karena sering banget jalan ini rusak tuh karena dia tanahnya gerak guys. Gitu. Jadi jalannya langsung kayak bergelombang gitu. Tol Cipali lah modelnya. Tanahnya itu gak padat. Tapi mantep juga nih kalau lebar kayak gini kan. Itu doang udah. Kalau yang ini emang udah lama guys, kalau yang aspal yang ini sebelumnya. Tapi kalau yang tadi itu baru tuh, masih belum finishing lah ibaratnya. Itu kanan. Kenapa dinamainnya mobil molen? Padahal molen juga bulat kalau menjok. Molennya enggak lah. Molen? Oh molen. Iya. Maaf aku koneknya melon. sorry. Kita melintasi pasar yang dilarang. Alias pasar larangan ini. Perempatan larangan. Kalau di sini sepanjang jalur ini tuh kalau nggak telur asin ya bawang merah yang banyak jualannya guys. Ini random banget, ngapa lagi parkirnya di sini? Nih, padahal sebelahnya Pak Polisi nih, Pak Polisi tangkap Pak Polisi. Ada parkir sembarangan tadi Pak Polisi, di marka nyambung. Wis jos, mantap. Jembatan ini
cukup legend juga ini guys. Ini dulu jembatannya pernah ambles ini, pernah bolong ini. Cuma sekarang udah beres, udah ditambal. Random banget ini jembatan. Papasan sama bis-bis angkatan pagi. Jogja pagi tadi apa Purworejo apa Cilacap ya? Oh. Truk yang ngacir. Perbaikan jalannya kayaknya cuma yang tadi aja deh guys. Kalau dari tadi ke sini malah masih sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Tuh. Masih banyak lubang-lubang. Jalan bergelombang juga masih banyak. Melintasi flyover Klonengan jam 14.14. Astagfirullahaladzim. Nah, nanti depan sebelah kiri itu ada rumah makannya Sinar Jaya guys. Makan Panorama Perpuk namanya. Itu depan tuh mulai kelihatan. Wih, ngawur truknya tiba-tiba banget. Sinar Jaya keluar. Panorama Perpuk Sinar Jaya. Mau makan Sinar Jaya nih yang. Udah bangun yang? Udah. Legend banget ini rumah makan.
jembatannya biasa banjir nih. Ini atasnya rel kereta, terus ini biasanya banjir di bawah sini nih kalau hujannya, volume hujannya tinggi, sini banjir ini. Viral juga kadang ada bis aja, ada bis yang berani terobos gitu. Gokil emang. Ada aja keunikannya di jalur sini. Flyover lagi. Terus pegunungan sebelah kanan kita pegunungan, sebelah kirinya juga ada, cuma nggak terlalu kelihatan guys.
Ini kita akan melintasi tikungan Z Bali Kambang. Bali Kambang apa Bali Kembang ya? Jadi dia tuh kalau di map tuh kelihatan banget tikungannya Z gitu. Tikungannya tajam guys. Mantap. Oh, ini yang bikin macet nih. Perbaikan jalan. Makanya tumbenan amat di sini macet. Dulu kan kita pas naik mobil yang ntar kita ngelewatin ini nih. SPBU yang sendal aku hilang. Kan pas keluar SPBU kan aku langsung ngeblok di sini. Iya. Ingat ya. Ingat. Panjang juga ya. Lanjut tikungan yang satunya nih. Wah. Ih, panjang banget loh. Iya. Kayak lagi lebaran ya. Tapi yang lagi lebaran juga macet kayak gini kan ya? Iya. Kali Salak nggak sih sini? Daerah Kali Salak. Kali Duren. Kalau lurus ke arah Kota Bumiayu, kalau kiri kita ke Lingkar Bumiayu. Wih, kaget aku ada boneka. Iya, badut ke boneka sih. Tuh, ini namanya Gunung Slamet. Kalau nggak salah ya. Tapi harusnya nggak salah sih. Gunung Slamet. Tuh, tapi nggak kelihatan puncaknya. Bukan kayaknya deh yang. Tapi kayaknya kakinya Gunung Slamet. Iya, ya itulah intinya ya guys. Komen aja di kolom komentar dah. Agra Jogja pagi. Ketemu sama kita nih. SC35. Sekarang cuma sekilo itu udah. Jam 3 kita melintasi Bumiayu ya. Ini kanan Kota Bumiayu, kita ke kiri. Lanjut ke arah Aji Barang. Ini biar duduknya bisa selonjor guys. Sila gitu. Aduh. Dingin nih, kakinya dingin. Jalur ini tuh bisa dibilang salah satu jalur rawan juga, rawan kecelakaan, karena kalau dari atas itu akan ada flyover, turun ke bawah itu panjang banget guys. Nah, jadi itu rawan banget truk-truk biasanya yang suka remblong dari atas ke bawah. Tapi kalau yang dari bawah ke atas ini nanjaknya juga cukup panjang ya. Jadi harus benar-benar prima lah kendaraannya saat kalian berpergian guys. Disalip truk. Disalip bapaknya Fauzan. Nah, ini flyover yang aku maksud. Kan dari atas pelakunya sore nih. curam tuh. Sore. Melak ya dari ya. Cukup curam ke bawah langsung. Wus, ke bawah panjang banget turunannya. Oke teman-teman, kita kan masih punya tabungan makanan tadi ya, yang kita belum makan di rumah makan Rosin Resto. Kita buka dulu. Ini menunya tadi aku yang upgrade itu ayam asam manis. Tolong yang bukannya. Ini. Ini bisa dibuat. Ayo dong. Nah, yummy sekali nih guys. Maknyus.
Nikmat banget ini rice bowl ayam asam manis. Enak gak? Enak kan? Saus doang. Enak dong. Dia sebulan Ngeliatnya aja langsung lapar nih aku. Oke, langsung kita makan aja ya guys. Gas kan? Guys, ini beneran sih. Wah enak. Enak apa karena aku lapar ya? Tapi harusnya enak sih. Dari kelihatan aja udah. Nyam. Yuk, kita lanjut makan lagi guys. Kita mulai memasuki kota Purwokerto guys. Ini udah jam 16.09. Ini perkiraan sampai Banjarnegara paling kalau nggak jam 6 ya setengah 7, jam 7 lah. Tergantung nanti di Purwokertonya lama apa nggak berhentinya. Nggak kelihatan lagi patungnya. Kita melintasi terminal Pulut Pitu Purwokerto jam 16.18. Ini kita persiapan nanti masuk di Pul Rosalia Indah yang ada di Purwokerto. Pas banget di pintu keluar terminal Pulut Pitu Purwokerto. Kita masuk Pul Rosalia Indah Purwokerto. Nah, ini pintu keluar terminalnya. Iya. Itu yang mana? Malang itu. Malang Purwokerto. Skylander R22. Jam 16.21. Sholat. Aku jadi juga kalau tahu gitu kan sholat di sini. Tapi udah tayamum. Dadah Pak, dadah Rifa. Bismillah, kita lanjut berangkat lagi dari Pul Purwokerto jam 16.45. Kita sampai di Sokaraja. Wih, apa ini? Kita di Sokaraja jam 16.59. Kita masuk Kabupaten Purbalingga jam 17.08. Bareng sama Sinar Jaya Angkatan Pagi. Tujuan Wonosobo juga. Ikon Purbalingga, Jenderal Sudirman. Kalau itu terminal Purbalingga. Purbalingga, tapi kita nggak masuk ya guys.
Rosalia Indah. Arung asu. Yang rute mana ya? Kisi sing rute ngendi, Pak? Merak. Wih, gasik banget ya. Meraknya yang Wonosoboan jam segini 4:30. Udah di sini. Gasik banget. Hah? Tek. Tek lu. Wis penumpangnya Jostis. Lanjut yang arah Jakarta itu, guys. Kok cepet banget ya jam segini udah di sini. Biasanya jam 6-an loh. Udah 3 unit berarti yang lewat. Ini namanya kali apa coba? Ini CPL. Kali CBL. Murni Jaya. Apa ini? Murni lagi. SR3 tapi rombakan. Oh, berarti sekarang jamnya Rosalia, Murni Jaya, Sinar Jaya, PBP, Kupu Payu. Apa Kupu Payu dulu ya? Gitulah. Kita mulai masuk di Kabupaten Banjarnegara, alhamdulillah. Hui, ini perbatasannya Kaliserayu ini nih, guys. Jembatan Kaliserayu. Perbatasan antara Banjarnegara dan Purbalingga. Udah dicat. Nah, ini kupu-kupu ayu nih. Wih, 2 lagi, ungu sama putih. Bikin main bola kalau lupa kucing ngomongin. Ya telepon aja dulu, miss call. Wah, agen Kelampok masih rame banget, guys. Wih, kupu-kupu aja berangkat 3 berarti. Oh, ini batangannya Pak Rozak ya, yang aku naikin. Ini kita di agen Kelampok jam 17.39. Setauku tuh agennya di sebelah sana, guys. Di seberang sana agennya. Padahal dari tadi kita udah masuk Banjarnegara ya. Kenapa tunggunya di sini ya? Dari dulu padahal. Banjarnegara gilar-gilar. Ini aku mandiin kucing di sini dulu nih. Di pet shop ini. Jadi besok lo masih di steam. Iyalah, nggak kali mandiin kucing di cuci steam. BP Blue Sapir. Siu.
3 menit lagi paling. Itu lampu merah tuh. Iya Pak. Mandi Raja. Itu. Ya. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Mandi Raja setelah 800 tahun nggak pulang. Akhirnya kita pulang juga ke rumah. Oke, nggak ada Pak, ini ada kayaknya yang lain. Takut nak. Alhamdulillah. Betul Pak. Akhirnya kita sampai juga. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk video trip kali ini bareng Rosalia Indah Skylander R25. Jadi cukup worth it ya. Jadi untuk angkatan pagi yang rute Jakarta Wonosobo ini kan cuma baru ada 2 bis ya, yaitu Rosalia sama Sinar Jaya. Nah, jadi bisa buat opsi buat teman-teman yang mau pulang ke daerah Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, bisa banget nih dicoba Rosalia Indah ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Dan untuk waktu tempuh worth it banget menurutku ini. Pelayanan oke, fasilitas oke, harga tiket juga terjangkau. Maksudnya ada harga, ada rupa. Seperti itu teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye bye. Terus Pak, terus. Lanjut bisnya. Yuk, yuk. Merah tapi. Yang indah loh. Jet bus. Bonus scan, scan bonus guys. Ini kondisi terminal Mandi Raja di sore hari. Damri, Handoyo, PBP, Rosalia Indah, Sinar Jaya, Agramas, mana ya? Lupa aku, kayaknya di sana deh. Silakan tonton video lainnya dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya.